Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini guys, ada video terbaru yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini akhirnya Bang Firdaus belak-belakan ya, menunjukkan video tambang emas senilai 2 juta metrik ton guys. Yang waktu itu beliau bilang gunung itu adalah warisan leluhur Bang Firdaus Sultan Bima guys. Wah ini makin mengejutkan ya, bikin melongok netizen ini guys. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Ini gue tunjukin video ya, tambang emas ya, baru satu kecamatan ya, tambang emas uranium 2 juta metrik ton yang gue bilang itu gunung ya, warisan leluhur gue Sultan Bima. Karena kenapa gue bilang warisan leluhur gue sebagai Sultan Bima? Karena itu alas haknya verponding atas nama kakek buyut gue. Dari Bima sampai ke Sumbawa, hampir ke Sumbawa, separuh Sumbawa itu verpondingnya atas nama kakek buyut gue, Raja Bima, Raja Sultan Bima, Sultan yang mulia Bima. Sultan Bima ya. Jangan kaget, Sultan mah bebas, punya uranium yang bisa menghidupi orang 1000 tahun lamanya, ya, orang sedunia 1000 tahun tuh uranium, saking mahalnya, 1000 kali lipat dari harga emas. Jadi itu baru satu kecamatan. Di Bima Dompu itu ada puluhan kecamatan yang isinya gituan semua, mangan, biji besi, ya kan, pasir besi, uranium, tembaga, terus pokoknya banyak deh. Mantap. Hasil kekayaan alam yang diwariskan oleh Raja Bima kepada rakyatnya gitu. Makanya gue selalu bilang, jangan miskinkan rakyatku. Kalau HUU itu diambil emasnya, uraniumnya, tolong orang HUU, Dompu, Bima semuanya harus disejahterakan. Wah, siap. Ya kan, bayangkan kekayaan itu bisa menghidupkan orang selama 1000 tahun loh, orang dunia. Ya, kalau dihitung-hitung secara akumulatif ya. Makasih. Geger, emas 2 miliar ton, harta karun terbesar dunia, ada di Indonesia. Oh, kaget. Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya temuan cadangan sumber daya emas berjumlah sekitar 2 miliar ton. Oh, jadi ini temuan punya harta Bang karun emas Firdaus. itu berada di Tambang Ponto, Kecamatan HUU, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ya, ada satu lagi. Kenapa sih eksploitasi tambang emas HUU itu sampai 24 tahun lamanya belum selesai juga? Mungkin ada kendala-kendala lain kali gitu loh, kendala-kendala spiritual dan lain-lainnya. Mungkin juga kami sebagai generasi sultan yang asli ya, bukan yang abal-abal, Sultan Bima yang asli ya, mungkin belum diajak bicara. Harus ada acara upacara dulu, mungkin biar emasnya itu tidak pindah-pindah gitu loh. Ketika dibidik, disatelit, ada emasnya, tahu-tahu emasnya pindah kemana ya. Mungkin cara itu juga efisien. Makanya ajak bicara kami, paling kami sebagai generasi dari leluhur kami Sultan Bima ya, meminta agar masalah Bima dan Dompu disejahterakan. Itu aja sih permohonan kami. Tidak ada yang lainnya. Dan kami akan mendoakan mudah-mudahan bisa berhasil eksplorasi itu sehingga eksplorasi yang 24 tahun ini bisa menjadi eksploitasi yang tidak ada halangan, mudah-mudahan ya. Ada aja halangannya kalau kami, karena Bima itu tanah, kalau kata orang Bima itu dana membari, tanah yang paling keramat. Jadi harus izin juga dengan para sultan-sultan yang asli di situ. Bukan sultan yang abal-abal ya, karena banyak yang ngaku sultan abal-abal. Sultan tapi abal-abal. Tapi sultan yang asli, cucu sultan yang asli yang harus diajak ngomong. Ya. Karena mereka insya Allah bisa mendoakannya. Terima kasih. Iyain aja deh biar cepat. Kalian ada yang percaya ini guys? Jangankan gunung guys, surga aja beliau ini punya guys. Surga Firdaus. Nah ini sebenarnya aku pengen kasih pertanyaan ya sama Bang Firdaus ini. Asli nih Bang, aku mau tanya nih, serius ya. Ini sebenarnya kalau Abang ngomong begini tuh yang ada di pikiran Abang tuh apa loh Bang? Serius nanya nih Bang. Kok sampai segininya guys. Bahkan di video-videonya yang beliau ini ternyata banyak sekali nih ya komentar dari netizen. Kata netizen, cuman Pak Purnomo nih yang bisa deh. Tolong ya Pak, ini Pak Purnomo, tolong satu ini Pak. Gitu guys kata netizen. Oke, kita lanjut videonya. Sebagai cucu sultan, saya ini orang kaya Pak, cucunya Sultan Bima. Gue udah kaya coy. Cucunya sultan, lisan kami yang dipakai, syahadat kami yang dipakai. Nggak boleh kami itu berbohong. Masalah gunung udah clear ya. Gunung 2 lu mau gue ceritain nggak Gunung 2? Hah? Gue suka sama Gunung 2. Kenapa? Tiap pagi gue pasti nyusu di Gunung 2. Gue nyusunya pagi siang malam. Gue nggak mau nyusu dari kaleng, nyusu langsung yang dari Gunung 2.
Total itu punya gue sekitar yang dikasih sama klien ya, yang dibagi sama klien itu sekitar gede loh, sampai ke Jasinga sana. Bisa 6.000 hektar. Wow, luar biasa Iya. berarti ya. Punya gue 6.000 hektar. Dari mulai Parung sampai ke Jasinga. Enggak, kan kita nangani perkara. Oh. Kalau sukses dibagi sama klien. Kebetulan klien gue nih keluarganya Raja Banten. Rasanya Cok Odah ini udah stadium akhir. Iya, sudah akut, sudah sulit diobati. Iya. Bahkan mungkin vaksin saja sudah sulit ditemukan untuk mengobati Cok Odah. Ya, tapi mungkin aja nih, kalau di ruqyah mungkin Cok Odah agak sedikit sadar gitu. Coba Pak Ustadz atau Pak Kiai yang bisa meruqyah Cok Odah, tolong disegerakan. Sepertinya terlalu banyak jin-jin yang bersarang di tubuh dari Cok Odah. Ya bukan kenapa-napa, bila terlalu berlarut-larut dan terlalu dibiarkan, beresiko mengkontaminasi makhluk-makhluk bumi lainnya gitu. Gue sih curiga ya, kayaknya superhero DC sampai superhero Marvel aja akan sulit rasanya menyelamatkan bumi apabila virus-virus Cok Odah ini dibiarkan berlarut-larut. Ya bukan kenapa-napa, karena bila semakin dibiarkan, maka akan semakin mengontaminasi semua makhluk di bumi. Bahkan tata surya hingga planet saja mungkin saja beradu satu sama lain dikarenakan Cok Odah. Ya bukan kenapa-napa nih, gunung aja udah menjadi hak milik Cok Odah. Bahkan uraniumnya saja sudah dimiliki Cok Odah. Maka bisa dibayangkan bila uranium tersebut digunakan Cok Odah untuk mengendalikan dunia, akan melebihi Thanos. Maka mungkin saja superhero Marvel hingga superhero DC tidak akan mungkin lagi menyelamatkan bumi gitu. Maka sesegera mungkin harus segera ditindaklanjuti terkait Cok Odah, karena ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan umat bumi di bumi, bahkan untuk semua makhluk di bumi. Berisiko tinggi, bahkan tegangan tinggi, melebihi darah tinggi. Mimpi nggak punya harta ratusan miliar sekarang? Hah? Nggak pernah mimpi? Lo jangan ketawa, nggak pernah mimpi kan? Akhirnya sejarah itu terwujud. Kamu sekarang jadi istri pengacara yang hartanya ratusan miliar gitu loh. Kita sih pernah mimpi punya harta banyak gitu sampai ratusan miliar gitu, tapi kita nggak publikasikan karena itu kan pembodohan. Itu kan cuma mimpi, nggak kayak bapak yang bilangnya punya gunung, yang bilangnya sultan, yang bilangnya apa segala macem. Jangan-jangan bapaknya mimpi juga kali ya? Mimpi nggak tuh pak? Coba dicek dulu betul apa enggak. Mimpi kali. Gak mungkin deh kalau nggak mimpi. Bapak aja orang dipecat jadi pengacara aja nangis-nangis. Kalau misalkan orang kaya, sultan, dipecat jadi pengacara itu nggak akan nangis-nangis pak, karena uangnya banyak. Tujuan jadi pengacara apa? Uang kan? Bapak cari uang kan? Masa sultan masih cari uang? Insya Allah ya, atas izin Allah, Hotman Paris akan bermimpi buruk. Walaupun dengan cara apapun, walaupun dia banyak duit kata orang. Ya, jangan pernah bermimpi kamu Hotman Paris ya. Sampai sekarang tensi saya tidak pernah turun. Ya. Hotman Paris mah kalau kata bawa mobil nih, gigi 6 tangan 1 sama saya Hotman Paris. Udah gak ada berat-beratnya lawan dia mah, bener. Asli. Udah gak ada berat-beratnya. Dia kalau nggak punya duit, asli saya suruh keset sapu lap sepatu saya si Hotman. Sayangnya untungnya dia dapat duit duluan. Ya, kalau dia sejajar dengan saya, kalah saya suruh lap sepatu saya, Hotman. Gak ada ngaruhnya juga yang hukumnya gitu loh. Gak ada hebat-hebatnya gitu. Jadi artinya di sini jujur ngomong, kalau dia mau ngomong apapun udah kalah telak sama saya. Walaupun dia dengan cara apapun ya mencoba untuk membunuh karakter saya dan Bang Rasman, nggak ada sama sekali. Jadi ini yang perlu disanggah oleh para pengacara. Pengacara jangan diem aja, gitu loh. Karena ini dapur kalian. Kalau kami yang udah sukses kayak begini, nggak ngaruh pak.
Saya bisa bawa mobil, bisa bawa truk. Oh, gak jadi pengacara, punya supir truk. Menghayal setinggi mungkin. Memang enak sekali ya guys kalau ngomong sambil menghayal. Ya ini sebenarnya bisa jadi pelajaran ya untuk anak-anak sekarang. Jangan terlalu sering makan kecubung guys. Ya pokoknya kita iyain aja lah guys. Biar beliau ini seneng dan semangat bikin VT-nya. Kemarin kan Lord Rangga sudah meninggal nih. Nah sekarang akhirnya muncul Bang Firdaus yang sudah menghibur kita semua guys. Jadi kemunculan Bang Firdaus ini ya alhamdulillah ya bisa menghibur kita semua nih. Oke, kita lanjut videonya. Tidak mau kalah saing dengan Bapak Firdaus Oiwono yang memiliki gunung 2 juta metrik ton yang mengandung uranium yang mampu menghidupkan 5.000 tahun manusia di bumi. Kami baru saja membeli gunung dengan 500 juta metrik ton yang mengandung uranium, kalsium, dan juga bubur sumsum. Gunung ini diperkirakan akan mampu menghidupkan masyarakat bumi sekitar 500 juta abad. Terima kasih. Nah, bener enggak? Gunung itu punyanya pengacara Firdaus. Loh, kalau saya percaya Firdaus itu orang kaya. Hotman enggak ada apa-apanya, Cak, itu ya. Gitu saya. Oh, jangankan gunung, surga saja dia punya kok. Namanya surga Firdaus. Punya gunung. Iya. Saya juga punya gunung 2, walaupun gunung saya mungkin gak sebesar gunungnya abang, tapi gunung tersebut sudah bisa menghilangkan penat, stres saya akibat tekanan pekerja. Nah, oke, jadi gimana guys setelah menonton video barusan? Nah, di sini kata netizen, jangankan gunung, bahkan surga pun Bang Firdaus punya, yaitu surga Firdaus. Pokoknya diayain aja ya guys ya, jangan dihujat ya guys. Masa iya? Lihat di kolom komentar kok ini isinya hujatan semua. Kalian kok gitu sih guys sama Bang Firdaus? Padahal Bang Firdaus ini kan sudah menghibur kita semua ya, di TikTok maupun di YouTube. Ya bersyukur banget lah ya, ini memang harus dilestarikan ya. Pokoknya harus dijaga ini. Jangan sampai karena kemarin kan Lord Rangga itu sudah almarhum ya. Nah ini kan akhirnya ada lagi nih Lord Firdaus ya, yang bikin ngakak kita semua, yang sudah menghibur kita semua. Tapi ya kita hargailah ya karya-karya beliau ini. Pokoknya kita iyain aja supaya beliau ini senang dan beliau ini semangat selalu buat VT yang bikin kita selalu berbahagia ya dan ngakak. Karena seru sekali ya ketika kita lagi pulang kerja, lagi capek, terus sambil makan, terus sambil nonton videonya Bang Firdaus, wah lumayan dapat hiburan juga ya guys ya. Daripada nonton video yang hoax, yang gak penting, yang prank-prank, lebih baik nonton ini guys. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru masih tentang pengacara yang sedang naik meja guys. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini dan nantikan video dari kami selanjutnya.